Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita masih berada di pekan kedua dari bulan Ramadan. Dan kami dengan latar belakang Jabal Uhud yang dikenal dalam sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaitan dari bulan Ramadan dengan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan peristiwa Uhud, di antara tujuan dari berpuasa adalah la'allakum tattaqun, untuk membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa. Dalam sejarah perjuangan Nabi SAW di perang Uhud ini, sahabat-sahabat Rasulullah SAW telah mengalahkan kafir Quraisy. Mereka sudah kocar-kacir, tunggang langgang meninggalkan arena peperangan. Tapi kemudian sahabat yang ditugaskan untuk menjaga pasukan kaum muslimin, yaitu pasukan pemanah yang ditempatkan di atas Jabal Rumat, yang dikenal Jabal Rumat, mereka ditugaskan untuk menjaga pasukan dari atas. Begitu mereka melihat kekalahan kaum Quraisy dan melihat sebagian dari pasukan kaum muslimin mengumpulkan rampasan perang, mereka kemudian mengatakan, selesailah tugas kita. Sebagian besar mereka mengatakan bahwa kita sudah menang, kita sudah boleh turun untuk ikut memungut dan mengumpulkan rampasan perang. Walaupun ditahan oleh pimpinan mereka, tapi kemudian mereka tetap turun, dan kondisi itu dimanfaatkan oleh pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dari kaum Quraisy. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang ketika itu masih barisan dari kaum Quraisy, kemudian membawa pasukan berkuda yang dipimpinnya. Ada yang mengatakan mengitari gunung Uhud ini dari belakang, ada yang mengatakan melalui sini. Mereka naik menggantikan posisi pasukan pemanah kaum muslimin. Melihat pasukan mereka yang dipimpin oleh Khalid bin Walid sudah berada di atas, maka pasukan kafir Quraisy yang sudah tunggang langgang kocar-kacir meninggalkan arena, kemudian mereka kembali bersemangat dan mengatur barisan melakukan serangan balik. Justru yang terjadi, kaum muslimin kemudian kocar-kacir, kaum muslimin tidak terarah lagi, dan banyak di antara mereka yang terbunuh. Melihat bahwa pasukan mereka yang dipimpin oleh Khalid bin Walid sudah berada di atas sana, maka mereka kemudian mengatur barisan dengan semangat baru, lalu melakukan serangan balik. Yang terjadi kemudian adalah pasukan kaum muslimin menjadi kocar-kacir, dan tidak terarah lagi. Bahkan banyak di antara mereka yang terbunuh. Bahkan Nabi SAW sendiri terluka setelah topi besi beliau pecah, kemudian masuk menembus pipi beliau dan gigi beliau. Kemudian beliau dilarikan untuk diselamatkan naik ke lereng gunung Uhud. Apa yang menjadi hikmah dari peristiwa ini, kaum muslimin dirahmati Allah? Sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa kaum musyrik Quraisy memenangkan peperangan ini. Sebagian mengatakan sebenarnya tidak, tetapi kenyataannya bahwa terbunuh atau syahid dari kaum muslimin kurang lebih 70 orang, sementara dari kafir Quraisy hanya 20-an. Apa hikmah dari peristiwa ini, kaum muslimin dirahmati Allah? Bahwa di antara bentuk ketakwaan adalah mentaati perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwa sebab utama dari kekalahan ini, kalau dikatakan kekalahan, adalah karena pasukan yang diperintahkan untuk menjaga kaum muslimin, pasukan pemanah yang menjaga kaum muslimin dari atas, mereka telah mendurhakai perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, turun untuk ikut memungut dan mengumpulkan rampasan perang, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Maka di antara bentuk ketakwaan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Nabi bawakan kepadamu, apa yang Nabi perintahkan kepadamu, maka ambillah, laksanakanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dia larang kamu daripadanya, maka tinggalkanlah. Maka jemaah yang dirahmati Allah, kejayaan kaum muslimin tidak lepas dari ketaatan kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi perintahkan kita laksanakan, apa yang Nabi larang kita tinggalkan. Dengan itu insyaallah kita akan mendapatkan predikat takwa, dan dengan itu pula kita akan bisa mengembalikan kejayaan umat. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.